Halo guys, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya hanya ingin mengutarakan apa yang ada di pikiran saya saja ya. Tidak seperti video biasanya yang dimana saya bikin video tutorial atau penjelasan ini itu mengenai aplikasi VTube ini. Saya hanya ingin mengutarakan opini pribadi saya saja di video kali ini. Jadi saya ini sampai sekarang masih bingung ya kepada para haters VTube ini. Kenapa mereka itu kok selalu nge-hate VTube ini terus menerus. Padahal kalau dipikir-pikir ya, ada dua poin sebenarnya. Yang pertama, yang tidak menjalankan bisnis VTube ini tidak dirugikan. Yang kedua, pengguna VTube pun juga tidak dirugikan. Dalam sejarah VTube sudah jalan dari bulan, kalau nggak salah Maret atau April gitu ya, tahun 2020, yaitu tahun lalu, sampai sekarang, bulan Februari 2021, hampir setahun ya berarti, itu saya belum pernah menemukan yang namanya berita pengguna VTube yang komplain mereka merasa dirugikan menjalankan bisnis VTube ini gitu. Jadi ya sekali lagi, yang nggak menggunakan VTube ini, yang nggak jalan VTube ini tidak dirugikan, yang menggunakan pun juga tidak dirugikan gitu. Kenapa kok terus menerus nge-hate gitu loh? Saya masih bingung aja kenapa kok orang-orang sukanya seperti itu terus gitu. Dan anehnya pun ya, saya ini menurut saya pribadi, saya nggak tahu apa ini betul atau enggak. Kalau berdasarkan apa yang saya lihat dan saya temui, kayaknya haters VTube ini pun lebih banyak daripada pengguna VTube itu sendiri gitu. Dan dari situ kayaknya kita bisa menyimpulkan haters VTube ini bukanlah pengguna VTube. Mereka hanya terprovokasi saja oleh orang-orang yang berkomentar negatif mengenai VTube ini. Akhirnya mereka ikut-ikutan gitu. Mereka merasa, oh ya masuk akal komentarnya ya. Akhirnya mereka ikut-ikutan. Cuma bermodalkan omongan orang itu masuk akal gitu aja. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Saya pun dari awal ini ya, sebelum saya memulai bisnis VTube ini, jujur aja saya sempet kayak skeptis mengenai aplikasi VTube ini. Saya selalu berpikir kayaknya aplikasi VTube ini sama aja dengan kayak ya bisnis-bisnis yang lain lah, yang cuma tipu-tipu, yang nggak jelas, yang uangnya dapat dari mana nggak tahu, yang hanya bisa merugikan gitu aja, Ponzi gitu atau MLM itu enggak. Bisnis VTube ini berbeda ternyata. Sebelumnya saya berpikir seperti itu, tetapi setelah saya mencoba, karena saya tahu ternyata VTube ini full gratis ya, saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali ya modal HP sama internet, udah gitu aja. Ternyata setelah dijalani, iya loh, bisnis VTube ini bisa ternyata, tidak seperti bisnis-bisnis yang lain. Walaupun memang secara backgroundnya, secara pondasinya, kita melihatnya itu VTube ini mirip-mirip dengan bisnis-bisnis yang lain. Ada referral, terus ada kayak referral menjalankan tugasnya kita mendapatkan bagian. Itu kan memang mirip-mirip ya dengan bisnis-bisnis yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Tetapi ternyata VTube ini berbeda, tidak seperti bisnis-bisnis yang lain. VTube ini tidak merugikan. Kalau boleh jujur, di VTube ini ya, kalau menurut saya pribadi, antara kalian dapat untung atau kalian nggak dapat apa-apa. Tidak ada pilihan akan rugi, ini nggak ada. Antara kalian untung atau udah nggak dapat apa-apa gitu aja. Karena sehari-hari VTube ini pertama aplikasinya gratis, mau jalanin juga gratis. Setiap hari juga cuma nonton iklan aja 10 kali sehari. Iklannya pun cuma durasi 5 sampai 15 detik, sorry. Kalau di total 10 kali, mentok itu 2,5 menit per hari. Jadi waktu tidak habis, kan cuma 2,5 menit. Itu pun lebih sering kurangnya gitu. Nggak sampai 2,5 menit, karena sebagian besar iklan yang kita tonton itu bahkan nggak sampai 15 detik. Itu kalau saya mentokin 15 detik semua iklannya, itu 2,5 menit per hari. Kuota pun saya yakin cuma 2,5 menit nonton iklan, dan kebanyakan pun iklannya cuma gambar ya. Itu kuota yang dihabiskan sangat tidak signifikan. Kalian lebih banyak menghabiskan kuota untuk nonton YouTube, scrolling Instagram, atau lihat-lihat status WA. Saya yakin bener. Jadi di VTube ini sekali lagi seperti yang saya bilang, antara dapat untung atau nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ya kalau mau nyoba ya coba aja gitu. Anggap aja iseng-iseng berhadiah lah. Kalau kalian bisa mendapatkan dari VTube ini ya syukur-syukur kan. Tapi kalau nggak dapat apa-apa ya udah, kalian nggak rugi waktu, kalian juga nggak rugi uang. Nggak masalah gitu. Dan ya kita akhirnya kembali lagi ke statement yang di awal tadi ya, yang saya bilang, saya bingung aja kepada para haters VTube ini. Kenapa kok selalu membenci VTube ini dengan alasan-alasan yang tidak jelas gitu loh. Udah kalian nggak dirugikan, pengguna VTube-nya juga tidak dirugikan. Jadi kenapa kok selalu nge-hate aplikasi VTube ini gitu. Dan sering sekali saya menemukan haters itu ya. Bahkan di channel saya yang video-videonya kebanyakan cuma tutorial dan penjelasan ini itu mengenai VTube, yang tujuannya bukan
seperti membela-bela VTube ini benar, VTube ini bisnis yang bisa sukses. Saya nggak pernah bikin video yang kayak gitu. Itu pun dengan video-video tutorial saya yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang ingin belajar VTube ya, itu hatersnya pun juga banyak. Bilang-bilang VTube ini tuh nggak bisa, mending di uninstall aja aplikasinya gitu. Kenapa juga kayak gitu? Orang kalau mau nyoba ya udah biarin, wong VTube ini gratis, tidak habis waktu, tidak habis uang, semuanya gratis gitu loh. Jadi ya, tapi ya bagaimana ya, saya bingung juga gitu. Saya ini hanya opini pribadi saya saja ya. Saya tahu banyak orang yang mempunyai opini yang berbeda dengan saya, baik yang haters maupun bukan haters juga, yang netral-netral aja gitu. Opininya pasti berbeda-beda. Jadi ya saya bisa mengerti lah kalau kalian mempunyai opini yang berbeda, ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau menurut saya pribadi, ya kalian beropini nggak apa-apa. Tapi kalau opini kalian itu tujuannya untuk menjatuhkan pihak lain, apalagi dengan alasan yang tidak jelas untuk kesenangan kalian sendiri, ya kalau menurut saya ya lebih baik nggak usah dilakukan lah gitu. Tapi itu ya sekali lagi opini pribadi saya aja gitu. Jadi ya gitu aja untuk video kali ini ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau misalnya video ini menghabiskan waktu kalian. Tapi ya gitu aja. Kedepannya nanti saya bikin video-video tutorial dan penjelasan aja lah gitu. Jadi terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.